Hai Senomedika. Kembali lagi bersama aku di program Hai Senomedika, Health Answer Information. Sahabat sehat semuanya dapat memperoleh informasi mengenai kesehatan dan layanan yang ada di klinik Senomedika. Nah, baik sahabat sehat, sekarang aku udah bersama Dr. Heriansyah nih, mau membahas mengenai DBD dan chikungunya. Karena tadi ya pembahasannya bahwasanya kita salah satu penyumbang angka DBD dan chikungunya terbanyak di Jawa Barat. Nah, di sini ada beberapa nih dok yang ingin sahabat sehat tahu. Yang pertama, sebenarnya penyakit DBD dan chikungunya itu apa sih dok, dan perbedaannya itu seperti apa? Oke, jadi penyakit DBD dan chikungunya itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang membedakan adalah virus penyebabnya. DBD disebabkan oleh virus dengue, sedangkan chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya. Untuk vektor penyebabnya dia sama, yaitu nyamuk Aedes aegypti, yang mana biasa kita sebut sebagai nyamuk belang ya. Nah, yang menjadi pembeda daripada si chikungunya dan DBD hanyalah dari penyebabnya saja, virusnya saja. Dari segi gejala dan lainnya sejauh ini mirip, sangat mirip. Cuman ada beberapa gejala khas yang membedakan, yaitu untuk DBD dia punya pola demam yang sangat khas, yaitu pola tapal kuda, biasanya naik, turun, dan naik lagi. Sedangkan untuk khas dari chikungunya biasanya ada gejala artritis hingga artralgia. Baik, nah jadi tadi sahabat sehat ya, untuk perbedaan DBD dan chikungunya memang dari virusnya saja ya dok ya. Nah kalau misalnya tadi nih dokter mengatakan nyamuk belang ya, mungkin nanti sahabat sehat bisa membedakan nih antara nyamuk Aedes sama yang bukan nyamuk Aedes. Tadi untuk yang ada belang-belangnya itu bisa jadi nyamuk Aedes yang bisa menyebabkan penyakit DBD gitu ya. Nah baik dok, untuk tadi kan dokter membahas mengenai gejala ya, salah satunya tadi demam tinggi. Nah apa saja gejala penyakit DBD dan chikungunya yang lebih khasnya gitu dok? Oke, untuk gejala dikatakan seperti tadi bahwa chikungunya dan DBD memiliki gejala yang sangat mirip, di mana DBD itu memiliki 3 fase utama, yaitu fase demam, fase kritis ketika demamnya turun, dan juga fase penyembuhan. Di mana yang jadi membedakan lagi adalah di DBD adanya penurunan daripada kadar trombosit, sehingga adanya perdarahan pada pasien-pasien DBD. Sedangkan pada pasien chikungunya tidak ada tanda pendarahannya. Apa sih tanda pendarahan yang biasanya muncul? Yaitu munculnya teki atau bintik ruam pada pasien-pasien DBD. Selain itu juga ada tanda pendarahan lain seperti mimisan, gusi berdarah, hingga BAB berwarna hitam. Sedangkan untuk chikungunya sendiri biasanya tanda khasnya yaitu hanya adanya nyeri sendi yang hebat di area-area gerak, yaitu bisa di sendi tangan maupun sendi kaki, sehingga biasanya pada pasien-pasiennya cenderung sulit untuk berjalan. Baik, nah seperti itu untuk gejalanya. Jadi sahabat sehat yang memang sudah kalau misalnya sakit demamnya tinggi, langsung periksakan ke dokter ya, karena tadi di Kota Bandung memang lagi kasus tinggi-tingginya DBD dan chikungunya gitu ya. Nah untuk selanjutnya dok, faktor resiko penyakit DBD dan chikungunya itu apa saja? Misalnya gampang tidak menyerang anak-anak atau seperti apa, boleh dok disebut? Faktor resikonya semua kalangan bisa kena, anak, tua, muda, dewasa. Yang jadi faktor resiko adalah faktor kebersihan daripada rumahnya, di mana dikatakan bahwa penyebab daripada DBD adalah faktor nyamuk, sehingga di mana dia banyak nyamuk semakin tinggi resiko untuk terkena DBD ataupun chikungunya. Hanya itu saja, yang lainnya sama.
Betul dok, kalau misalnya nih salah satunya mungkin lagi kalau misalnya imunitasnya turun ya dok ya, itu gampang terserang penyakit DBD dan chikungunya juga ya dok ya. Nah tadi sahabat sehat ya kata dokter Heri, untuk faktor resikonya semua kalangan bisa terkena DBD dan chikungunya. Nah untuk yang lainnya itu tergantung kebersihan dari masing-masing individu ya. Nah untuk selanjutnya dok, bagaimana sih cara pengobatan DBD dan chikungunya? Oke, cara pengobatan DBD dan chikungunya hanya fokus pada menghilangkan gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Karena DBD dan chikungunya itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana virus itu adalah self-limiting disease, sehingga dengan sendirinya dia akan sembuh. Namun perlu diperhatikan pada kasus-kasus DBD, di mana ada fase kritis, di mana dia terjadi perpindahan atau cairan dari pembuluh darah keluar yang akan menyebabkan ke arah shock, sehingga pasien-pasien DBD sangat-sangat perlu untuk lebih banyak minum untuk menggantikan cairan yang hilang itu, dimana ketika sudah shock maka perlu penanganan lebih lanjut dan juga pemantauan yang lebih dekat. Untuk obat khusus tidak ada, hanya fokus ke gejala-gejala, misalnya nyeri sendi dikasih obat nyeri, demam dikasih obat demam, dan lain sebagainya. Baik, nah seperti itu ya untuk pengobatan penyakit DBD dan chikungunya. Nah ini dok, untuk yang terakhir nih, kan kita ya sebelum kan lebih baik mencegah daripada mengobati, katanya gitu kan ya. Nah ini dok, untuk cara pencegahan mungkin bisa dibagikan tipsnya kepada sahabat sehat semua. Cara pencegahan penyakit DBD dan chikungunya ini apa saja yang bisa diterapkan di rumah? Cara pencegahan DBD dan chikungunya, pemerintah Kemenkes juga udah punya ya, 3M+, yaitu menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Kalau zaman dulu mengubur, tapi sekarang menjadi mendaur ulang. Jadi kita harus menguras sumber-sumber air, kemudian menutup tempat penampungan air, dan juga menguras, mendaur ulang barang-barang yang bisa menjadi tempat penampungan air.